Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kelompok kami dari kelas PLMB. Sebelumnya mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihani Diva Taskia dengan NRP 500220171. Perkenalkan, nama saya Orlanta Kendenan dengan NRP 5002201097. Baik, mungkin kita bisa langsung saja untuk mempresentasikan proyek yang pertama, yaitu regresi berganda. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Nah, ini untuk source code atau codingan dari regresi berganda. Mungkin kita bisa lihat di guide-nya dulu, supaya lebih paham. Nah, ini adalah guide dari program atau proyek regresi. Nah, di sini saya pakai access, button, dan kalau di callback, input datanya, kita callback. Nah, di sini kita pakai button input, di mana button input ini adalah tag dari input data yang tadi di get itu. Nah, di sini kenapa pakai global untuk menggabungkan X1, X2, dan Y, di mana X1, X2 itu adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Nah, di sini ini untuk membuka file yang kita mau menggunakan seperti ini. Nah, di sini menandakan X1 di data tersebut ada di kolom kedua, dan X2 di data Excel kita itu di kolom ketiga, dan Y di kolom pertama, di mana Y variabel terikat seperti tadi, dan X1, X2 sebagai variabel bebas dari regresi. Kemudian ini rumus hitung regresinya. Nah, di input data itu kami membuat ketika dipencet akan langsung browse datanya, dan juga ketika sudah kita input datanya langsung akan menampilkan grafik di Access ini. Jadi sekali pencet langsung menyambungkan ke browse data dulu, kemudian akan ditampilkan grafiknya secara langsung seperti itu. Nah, kita pakai linspace supaya grafiknya itu terlihat dua dimensinya. Nah, ini X label-nya pakai X1, Y label pakai X2, dan Z label pakai Y. Kemudian mungkin kita kembali ke guide. Ketika kita pencet hitung, itu tuh, nah, patch pattern 2 tag-nya, itu tuh akan langsung mengapply hitung regresinya seperti itu. Jadi ketika kita pencet hitung langsung keluar nih angka-angkanya. Mungkin kita bisa coba run. Nah, ini ketika di running akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita input data, seperti yang tadi saya jelaskan, akan langsung browse datanya. Kemudian ini saya membuat nama datanya itu nilai ujian di Excel. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini langsung keluar. Nah, di kolom pertama adalah Y-nya, seperti yang tadi di codingannya, yaitu sebagai variabel terikat. Kemudian di kolom kedua dan ketiga merupakan variabel bebasnya atau X1 dan X2. Ketika kita sudah memasukkan datanya, akan langsung muncul grafik data seperti yang bisa dilihat seperti ini. Nah, ini merupakan Y, ini X1, dan ini X2. Seperti itu, ini titik-titiknya. Nah, ketika kita mencet hitung, akan langsung keluar hasil regresinya seperti ini. Mungkin dari regresi berganda cukup segitu.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk proyek kedua, yaitu aplikasi pada menu restoran atau toko. Jika di running, untuk menu makanannya untuk restorannya seperti ini, lalu input nama pelanggan, kemudian untuk list harga makanan, jika diklik akan muncul seperti ini, dan list harga minuman juga demikian. Kemudian, misal saya ingin membeli ayam goreng saus Inggris berjumlah 1, kemudian ingin membeli cas sayur berjumlah 2 porsi, terus saya juga ingin membeli minuman Milo Saru 1, es teh manis 1, dan es soda gembiranya 1. Dan untuk jenis pesanannya saya memilih take away, maka totalnya akan menjadi 120.000. Tapi untuk makan di tempat juga demikian, ongkos kirimnya bernilai Rp0, maka saya juga tetap sama, yaitu total pembayarannya ada 120.000, dan jika saya memilih delivery, maka ongkos kirimnya akan menjadi 125.000. Oke. Dan untuk ini semua, bagaimana bisa ketika kita memilih untuk makanan atau minumannya, terus memilih kuantitasnya ingin berapa porsi atau berapa gelas, terus jenis pesanan takeaway atau delivery. Kenapa ketika di OK bisa muncul lihat total ongkos kirim dan total bayar, itu pada codingannya, yaitu push button, untuk push button 3 sendiri itu yang bagian OK, jika kita callback maka akan memunculkan hasil-hasil dari tadi kita pilih. Dan caranya adalah untuk A sama dengan get handlers checkbox. Checkbox 1 dan nilai flu. Checkbox 1 ini untuk menu makanan yang pertama, yaitu ayam goreng saus Inggris. Ayam goreng saus Inggris. Kemudian yang B itu checkbox 2 untuk menu makanan tahu tek. Kemudian yang C, variabel C ini untuk checkbox 3, yaitu untuk menu makanan sayur. Variabel D untuk checkbox tag checkbox 4 itu untuk menu minuman Milosarus. Kemudian yang E itu checkbox 5. Variabel E itu untuk tag checkbox 5 untuk menu minuman es teh manis. Dan yang variabel F itu flu untuk tag checkbox 6, yaitu menu minuman es soda gembira. Ini flu jika kita memilih ya atau tidak. Dan jika ingin menghitung apabila membeli lebih dari 1 porsi atau lebih dari 1 gelas, maka caranya adalah dengan kita buat variabel baru, yaitu misal untuk ayam goreng saus Inggris itu pada variabel AA, di mana pop-up menu ini kita misal pilih 1, 2, atau 3, atau 4, itu value-nya itu nilainya nanti akan dikali dengan 35.000. Demikian juga untuk variabel BB untuk makanan tahu tek, variabel CC untuk menu makanan sayur, variabel DD untuk menu minuman Milosarus, variabel EE untuk menu minuman es teh manis, variabel FF untuk menu minuman es soda gembira. Dan kemudian akan ditotal, totalnya itu sama dengan A dikali AA untuk makanan ayam goreng saus Inggris, ditambah B kali BB untuk tahu tek, C kali CC untuk sayur, D dikali DD untuk Milosarus, E dikali EE untuk es teh manis, dan F dikali FF untuk es soda gembira. Kemudian, supaya kita bisa mendeteksi apakah ongkos kirimnya ini Rp0 atau Rp5.000, maka di bagian delivery ini, button delivery, kita gunakan if else, di mana jika nilainya bernilai 1 atau iya, maka ongkirnya bernilai 5.000, dan lainnya apabila tidak delivery, yaitu take away atau makan di tempat, maka nilai ongkirnya akan bernilai Rp0.
di mana total buyer nantinya akan sama dengan buyer sama dengan total ditambah ongkir. Lalu kita set untuk ongkir dan ongkos kirim dan total buyer ini karena masih dalam bentuk string, kita masih dalam bentuk angka, maka kita set dulu dari string ke number to string, sehingga yang muncul nanti dapat seperti ini. Lalu untuk list harga makanannya ini agar dapat muncul di callback karena ini menggunakan push button 1, ini list harga makanan itu tag push button 1, list harga minuman push button 2. Jadi kalau kita callback, pertama-tama kita harus buat GUI-nya dulu untuk list harga makanan itu sendiri dan list harga minuman itu sendiri. Setelah kita buat GUI-nya, maka ketika di restoran nantinya, itu kita tinggal memanggil nama filenya saja. Untuk push button 1, yaitu list harga makanan, kita memanggil nama filenya di sini, karena saya menamakan file GUI list harga makanan dan list harga makanan.m, jadi kita menulisnya juga sama, begitu pula untuk list harga minuman. Sekian untuk penjelasan aplikasi GUI MATLAB untuk tugas proyek nomor 2, itu aplikasi pada menu restoran atau toko. Itu yang pertama adalah untuk grid on tampilannya seperti ini, dan kemudian kita ambil data, di mana datanya yang kita ambil dari Excel. Untuk properti grafiknya sendiri, misalkan ingin warna merah, terus tebal garis, dan bentuk garisnya garis putus-putus, apabila kita point grafiknya akan tampil seperti pada gambar. Apabila ingin ganti, misalkan ganti warna biru, lalu udah ketebalan garis 2 dan garis lurus, akan tampil gambar seperti ini. Kalau ketebalan garisnya 3, seperti ini. Terus apabila ingin mengubah ke garis titik, buat di plot grafik. Untuk codingnya sendiri, itu untuk properti grafik. Untuk properti grafik, di mana ketika kita sudah memilih semua itu akan muncul atau berubah di grafik. Tampilan grafiknya itu ketika kita mencari plot grafik, sehingga ya, kita akan meng-callback-nya lewat push button plot grafik, yaitu di push button 2, di mana bentuk codingannya adalah seperti ini, di mana n di sini variabel n ini untuk warna grafiknya, terus variabel ini untuk jenis bentuk garisnya, apakah garis putus-putus, lurus, atau garis titik. Kemudian variabel c ini untuk ketebalan garisnya. Kemudian untuk mengambil data, di mana ketika kita mengklik ambil data, untuk mengambil data dari Excel, itu codingannya dapat ditulis seperti ini pada layar. Itu ini merupakan hasil dari pengerjaan untuk tugas proyek nomor 3. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.